korbanmu, lenyapkan banggaku, menaburkan kasih ilahi di hatiku. Sadari hidup ini milikmu abadi. Salibmu, oh Yesus, bukti kasih-Mu kepadaku yang najis hina. Aku insan yang mestinya tenggelam, Kau angkat demi kasih-Mu. Tuhanku, korban-Mu, lenyapkan banggaku, menaburkan kasih ilahi di hatiku. Ku sadari hidup ini milik-Mu abadi, milik-Mu abadi. Baik, saudaraku, kita dengarkan keberatan, serahkan banyak Charles Amara. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan. Ya, baik. Terima kasih pujian yang sudah dinaikkan. Dan saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, korban-Mu di atas kayu salib melenyapkan kebanggaan kami atas diri kami sendiri. Sekarang kami bangga di dalam Tuhan karena semuanya adalah anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan yang baik ya Tuhan di pagi hari ini. Untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur atas kebaikan-Mu ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau mencukupkan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Engkau menggenapi janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua saudara-saudara kami yang dengan penuh rendah hati mereka datang ya Tuhan, dengar-dengaran akan firman-Mu yang ajaib, yang sungguh heran. Dan kami berterima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih juga untuk saudara-saudara kami yang mengikuti dari live streaming. Tuhan memberkati kita semua. Ya, selamat mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita di pagi hari yang indah ini. Di akhir pekan ini, tetap bersemangat, tetap kita memuji-muji Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya mari kita kembali kepada kitab yang sangat terberkati.
firman Tuhan dari kitab Galatia pasal 1. Sekarang kita sudah sampai ke ayatnya yang ke-6. Galatia pasal 1, dan ini sudah menjadi episode yang ke-16 ya. Oke, puji Tuhan, luar biasa. Padat sekali firman Tuhan, memberkati kita semuanya, tidak ada yang terlewatkan, dan semuanya kita pahami bagian demi bagian, dan lengkaplah pemahaman kita tentang rencana dan kehendak Allah dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita bisa menjadi berkat dan berfungsi sebagaimana di dalam tubuh Kristus kita adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya membaca sekali lagi dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Sampai ayat 7 ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di kata-kata daripada Paulus yang sangat luar biasa. Ya, di ayatnya yang ke-6 ini, Bapak Ibu Saudara, dikatakan aku heran. Ya, sebelumnya kita lihat judul perikop di Alkitab yang berbahasa Indonesia, disebutkan di situ apa? Hanya satu Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini perlu juga kita cermati, ya, karena bukan hanya satu Injil di dalam Alkitab. Ada banyak Injil adalah kabar baik di dalam Alkitab itu sendiri, ya. Jadi ada kabar baik untuk Abraham, ada kabar baik untuk Nuh, ada kabar baik untuk bangsa Israel, ada kabar baik juga untuk kita. Jadi bukan hanya satu Injil, tapi kalau dikatakan hanya satu Injil yang menyelamatkan saat ini, ya betul sekali, ya itu yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kita lihat Paulus katakan di situ, aku heran. Nah, ini adalah kata-kata yang sangat menarik perhatian kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita membaca bagian ini, ya kita tentunya akan melihat bahwa orang kalau heran itu biasanya ada dua alasannya, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu biasanya adalah karena kagum gitu ya, surprise, heran gitu ya. Ya, misalnya seseorang kagum karena melihat suatu hasil karya yang luar biasa. Misalnya, contohnya ada bangunan-bangunan atau hasil karya yang tanda-tanda yang dikatakan sesuatu yang sangat luar biasa, hasil karya seseorang ahli, ya, yang membuat kita terkagum-kagum. Misalnya 7 keajaiban dunia, misalnya begitu ya. Seperti itu. Ada misalnya kalau di Indonesia ini ada juga
Candi Borobudur. Itu misalnya dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia, yaitu yang sangat dihargai ya oleh dunia internasional misalnya. Jadi karena orang-orang kagum gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau di Alkitab kita lihat banyak kekaguman ya yang membuat murid-murid Yesus terkejut. Misalnya ketika Yesus memberikan 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan, yaitu semuanya terkejut, terheran-heran. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, dan ketika Tuhan Yesus meredakan ombak, gelombang, ya di mana murid-muridnya sudah ketakutan, tapi Yesus meredakan mara bahaya, gelombang yang ingin menenggelamkan, yang hendak menenggelamkan perahu mereka. Murid-muridnya terheran-heran. Mereka mengatakan, siapakah ini sehingga alam tunduk kepadanya? Gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Banyak tanda keheranan yang dibuat oleh Tuhan Yesus selama pelayanannya di bumi. Banyak mujizat yang dilakukannya, yang sakit disembuhkan. Ya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat terheran-heran. Ya, Bapak Ibu Saudara. Mereka heran dan terkejut melihat banyak keajaiban yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus dengan kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itu adalah rasa heran, rasa terkejut, ya, yang positif Bapak Ibu Saudara, ya, surprise yang positif. Tetapi kalau kita lihat, ya, apa yang dikatakan Paulus di sini, yang dirasakan oleh Rasul Paulus ini bukan sesuatu yang positif. Karena Paulus katakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus Kristus. Ini adalah ya keheranan jenis macam yang kedua, yaitu keheranan yang negatif, ya. Keheranan yang mengecewakan. Dan ini di kehidupan kita di dunia ini akan selalu silih berganti Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita kagum dengan sesuatu hal yang baik, yang luar biasa yang terjadi ya dalam kehidupan ini. Terkadang juga kita bisa juga heran setengah mati karena ada orang-orang yang mengecewakan ya Bapak Ibu Saudara, yang tidak masuk akal begitu ya dalam sikap-sikap mereka. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, Paulus merasakan keheranan yang sangat membuat dia kecewa, ya, kecewa kepada jemaat jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, karena dikatakan di situ bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa jemaat Galatia ini adalah orang-orang percaya ya yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, ya. Karena saat ini mengenali Yesus Kristus dengan benar adalah mengenal kasih karunia-Nya, bukan mengenali Yesus Kristus secara jasmani. Yesus Kristus tidak dapat dikenali secara jasmani. Karena apa? Karena saat ini Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, dan dia sudah naik ke surga. Dia sudah menjadi roh yang menghidupkan. Dia adalah Tuhan. Dia bukan hidup secara jasmani lagi. Jadi tidak dikenali dia secara jasmani, Bapak Ibu Saudara. Dulu ketika Yesus Kristus dikenali secara jasmani, melalui kelahirannya dan juga melalui pelayanannya, dia datang di tengah-tengah bangsa Israel dan dia hidup di dalam ketaatannya kepada hukum Taurat. Dia hidup di dalam ketaatannya kepada perintah-perintah Tuhan yang ditetapkan di dalam hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus sendiri sudah menyelesaikan seluruhnya tuntutan hukum Taurat di atas kayu salib. Amin. Karena itulah dia katakan tetelestai, sudah selesai, sudah genap, sudah sempurna. Sehingga pengenalan akan Yesus Kristus saat ini adalah pengenalan di dalam kasih karunia-Nya berdasarkan iman kepada salib Kristus yang sudah selesai, mengerjakan bagi kita segala penghalang
segala penghambat, dan segala rintangan. Yesus selesaikan semua dengan kuasanya. Dia mengalahkan maut, mengalahkan kuasa dosa, dan sekarang kepada kita yang percaya dikaruniakan hidup yang kekal, dan kita hidup bersama-sama dengan Dia di dalam kesempurnaan yang telah ditebusnya dan dikaruniakan kepada kita semua, setiap orang yang percaya kepadanya. Jemaat Galatia ini sudah berada di posisi di mana mereka sama seperti apa yang kita alami, dan apa yang kita alami sama seperti yang mereka alami, bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus secara permanen. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah perjalanan, di tengah perjalanan iman mereka, jemaat Galatia ini tidak teruji di dalam penyembahan dan pelayanan mereka. Mereka terpengaruh dengan pengajar-pengajar atau guru-guru palsu yang mengembalikan mereka kembali kepada hukum Taurat. Mari kita lihat dulu di dalam Galatia pasal 3. Inilah yang dikatakan oleh Paulus terhadap sikap mereka yang mengecewakan itu. Inilah teguran keras dari Paulus, di mana mereka kembali lagi ke sistem kehidupan yang lama, yaitu sistem kehidupan di bawah hukum Taurat. Dan Paulus mengatakan di ayat 1 pasal 3 Galatia dikatakan, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus katakan adalah suatu kebodohan apabila seseorang sudah berada di dalam lingkup kehidupan yang dicakupi oleh kasih karunia Tuhan, lalu dia kembali lagi kepada sistem hukum Taurat, yaitu mengandalkan perbuatan-perbuatan baiknya. Bapak Ibu Saudara, karena perbuatan baik Yesus Kristuslah satu-satunya menjadi andalan bagi kita untuk diterima oleh Allah Bapa di surga. Tidak ada dari usaha kita, tidak ada dari perbuatan baik kita, tidak ada dari ketekunan kita, tidak ada dari usaha apapun kerja keras kita yang bisa menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Hanya satu-satunya yang dilakukan oleh anak Allah, hanya satu-satunya oleh pengorbanan anak domba Allah, hanya satu-satunya yang dilakukan oleh juru selamat di atas kayu salib adalah pekerjaan yang memuaskan hati Allah Bapa di surga. Satu-satunya, tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Tidak boleh tergantikan oleh apapun dan oleh siapapun Bapak Ibu Saudara. Itulah arti daripada kasih karunia. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika jemaat Galatia ini kembali lagi kepada sistem perbuatan, mereka ingin mencoba hidup menurut hukum Taurat kembali kepada sistem hidup yang lama, cara hidup yang lama. Paulus mengatakan, "Hai kamu orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu?" Kata mempesona di sini Bapak Ibu Saudara, karena ada guru-guru palsu dengan penampilan mereka yang sangat mengagumkan, penampilan dan cara-cara mereka yang begitu menarik hati manusia, sehingga orang-orang mau percaya saja kepada pemberitaan mereka. Tapi pemberitaan mereka adalah menjerumuskan iman daripada jemaat Galatia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu dikatakan tadi di situ, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Telah dilukiskan, telah digambarkan. Bukan digambarkan dengan lukisan-lukisan melalui tangan Bapak Ibu Saudara. Bukan lukisan-lukisan melalui alat-alat pelukis, tetapi ini adalah lukisan dengan pemberitaan yang sejelas-jelasnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus sudah memberitakan tentang Yesus Kristus yang mati disalibkan, dan dia dikuburkan, dan dia bangkit,
dan Dia telah menebus kita dari segala dosa kita. Dari segala dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Alkitab tidak mengatakan Yesus menebus dosa kita sebagian. Alkitab tidak mengajarkan bahwa Yesus menebus dosa kita secara bertahap. Alkitab tidak mengatakan bahwa dosa kita ditebus dengan kredit. Tapi Alkitab mengatakan dosa-dosa kita semuanya lunas dibayar oleh darah Kristus. Amin. 1 Korintus 6 ayat 20 dan Roma 6 ayat 10 mengatakan bahwa Yesus Kristus telah mati satu kali untuk mengampuni segala dosa kita, sekali untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka kita lihat di situ Paulus mengatakan, aku heran begitu lekas kamu berbalik daripada Yesus Kristus. Ya. Kenapa bisa demikian, Bapak Ibu Saudara? Jadi Paulus katakan, kenapa kamu tergiur dengan sesuatu yang berasal dari pengajar-pengajar yang palsu dan membuat hidup kamu menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Galatia ini adalah contoh yang buruk, ya, contoh yang sangat buruk, di mana mereka tidak konsisten, mereka sendiri yang memilih, Bapak Ibu Saudara, akhirnya berpaling daripada kebenaran. Bukan Tuhan yang mendorong mereka, bukan firman Allah yang mendorong mereka menjadi berbalik dari kebenaran, tapi mereka sendiri, ya Bapak Ibu Saudara, yang memilih untuk mereka kembali kepada sistem kehidupan yang lama, yaitu mereka ingin mengandalkan perbuatan-perbuatan mereka untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, ya di ayatnya yang ke-7 di Galatia pasal 1 itu, dikatakan, saya bacakan lebih lengkap lagi ayatnya yang ke-6 dan ayat 7. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Suatu Injil lain, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu yang berbeda dengan yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Apa itu Injil lain? Bapak Ibu Saudara, Injil kabar baik yang tidak menyelamatkan. Injil yang tidak membawa keselamatan bagi orang-orang yang mendengarnya, tapi adalah berita yang hanya mengenakan kuping saja. Hanya mengenakan telinga orang yang mendengar, Bapak Ibu Saudara, tapi bukan kebenaran isinya. Bapak Ibu Saudara, ya, dan itu banyak kita jumpai. Yang penting para pendengarnya senang, tertawa-tertawa, Bapak Ibu Saudara, mereka terhibur, ya sudah, itu aja, ya. Sudah mantap itu. Ya kan, walaupun isinya pepesan kosong. Ya, walaupun isi pemberitaannya itu menyesatkan, yang penting para pendengarnya senang, ya. Bapak Ibu Saudara, itulah yang diupayakan oleh para pemberita-pemberita, guru-guru palsu yang ingin mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, itu yang datang, seperti itu yang datang kepada jemaat Galatia ini, dan herannya jemaat Galatia ini langsung mau saja percaya kepada pemberitaan pepesan kosong yang disampaikan oleh pengajar-pengajar palsu yang ingin mengambil keuntungan dari mereka. Bapak Ibu Saudaraku, ya, supaya orang-orang memberikan sesuatu timbal balik, ya. Orang-orang yang mendengar memberikan sesuatu timbal balik, imbal balik kepada pemberita-pemberita yang demikian. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara mendapatkan keuntungan besar dari atas nama pelayanan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka Paulus dengan tegas menegur mereka. Aku heran, kenapa kamu begitu lekas berbalik daripada kebenaran yang sudah kamu terima dan kamu kembali kepada sistem kehidupan yang lama. Ingat, Paulus katakan di ayat 7 itu, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Memutarbalikkan, Bapak Ibu Saudara. Memutarbalikkan kepala menjadi ke bawah menjadi kaki, kaki ke atas menjadi kepala, Bapak Ibu Saudara.
Jadi diputarbalikkan, jadi nggak masuk akal begitu ya. Ya, menjadi nonsens begitu Bapak Ibu Saudara. Nggak masuk akal apa yang disampaikan. Jadi orang-orang Galatia ini dari orang-orang yang sudah menerima berita yang masuk akal, mereka kembali kepada berita yang tidak masuk akal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah satu, Paulus katakan, suatu kebodohan. Karena sudah berjalan di jalan yang lurus, ya, kemudian dia berbalik ke jalan yang berliku-liku Bapak Ibu Saudara, ya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, dari negeri Mesir, dari perbudakan di Mesir, di tengah perjalanan bersama dengan Musa, Bapak Ibu Saudara, sebagian dari mereka mengatakan apa? Mereka menyalahkan Musa. Mereka mengatakan, kami ingin kembali ke Mesir. Ini tidak bisa nih dibiarkan nih, kata mereka. Tidak benar lagi nih Musa ini. Musa ini membawa kita di padang gurun dan tidak ada air, tidak ada makan. Sedangkan di Mesir kita bisa bebas makan daging, makan sayur, ya, dan sebagainya. Sementara kita mengikut Musa ini katanya mengikut Tuhan, tapi kita di sini kelaparan, kita di sini kehausan, berjalan begitu jauh perjalanan, berjalan kaki, dan kecapean dan penderitaan yang kita alami bersama-sama dengan Musa ini. Kami ingin kembali ke Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah orang-orang yang tidak mengerti ya bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih indah, jauh lebih mulia, dan jauh lebih bahagia dan sukacita apabila kita mengerti bahwa perjalanan hidup kita ini, meskipun Bapak Ibu Saudara berhadapan dengan tantangan dan persoalan kehidupan, jangan khawatir, ada Tuhan yang menopang kita. Amin. Ada Tuhan yang akan membantu kita. Ada Tuhan, ada kuasa Allah yang terus memberikan kita kekuatan untuk menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan hidup, bahkan penderitaan sekalipun Bapak Ibu Saudara. Ya, karena ada maksud Tuhan yang terbaik, ada maksud Tuhan yang terindah di depan sana. Ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mempersiapkan bagi kita jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada apa yang kita lihat dengan mata kita sendiri di dunia saat ini. Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita melihat di sini bahwa Paulus sudah menjelaskan kepada mereka, Paulus sudah menyampaikan kepada jemaat Galatia ini bahwa masa depan mereka sudah dijamin di dalam Kristus Yesus. Amin. Bahwa masa depan mereka sudah dijamin di dalam Kristus Yesus. Bukan hanya hiburan, bukan untuk membuat mereka senang-senang secara psikologis, bukan membuat mereka hanya senang-senang hanya di dalam ilusi atau di dalam hayalan saja. Tapi ini adalah fakta, kebenaran yang dinyatakan oleh firman Allah bahwa yang terbaik telah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu tetaplah konsisten berjalan di dalam kebenaran kasih karunia Allah. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita ingin melihat satu dulu aspek daripada pemberitaan itu sangat menentukan bagi masa depan orang yang mendengarnya, karena itu adalah merupakan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Mari kita lihat di dalam, kembali dulu kita kepada 2 Korintus pasalnya yang keempat, yang kemarin pagi sudah kita singgung sedikit mengenai bagaimana kita diselamatkan oleh Tuhan dari dunia yang jahat sekarang ini, yaitu di mana kita dikaruniakan oleh Tuhan harta bejana rohani yang memantapkan hati kita, memantapkan jiwa kita, memantapkan pikiran kita, bahwa Allah sanggup memampukan kita untuk menghadapi semuanya dengan tetap bersyukur kepadanya dan tetap melayani Dia, berfungsi dengan baik sebagaimana yang Roh Kudus inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang mulai dari ayatnya yang pertama, 2 Korintus pasalnya yang keempat, ya. Di situ judul perikopnya disebutkan
harta rohani dalam bejana tanah. Ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyadari bahwa pelayanan yang kita terima ini adalah bersumber dari Tuhan Allah sendiri, maka kita tidak perlu terlalu khawatir dan kita tidak perlu dikuasai oleh rasa ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita tahu Allah yang berkuasa untuk melindungi dan memelihara pekerjaannya yang dipercayakan kepada kita. Amin. Yang penting kesadaran ini harus kita perdalam. Kesadaran tentang campur tangan daripada Tuhan, kesadaran terhadap intervensi daripada Allah di dalam kehidupan kita, itu yang harus kita perdalam. Selebihnya Allah yang mengerjakan, selebihnya Allah yang menentukan, selebihnya Allah yang menuntun dengan hikmatnya bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena itu di ayat 2 dikatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Nah itu Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Betapapun banyak godaan, betapapun banyak tantangan, betapapun banyak persoalan, bahkan betapapun banyak hinaan, betapapun banyak penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, dia katakan kami tidak mau memalsukan firman Allah. Amin. Kami tidak mau mencari keuntungan bagi diri kami karena pemberitaan firman Allah. Firman Allah yang murni harus disampaikan dengan ketulusan dan kesungguhan supaya orang yang mendengarnya memperoleh keselamatan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus selalu memastikan bahwa pemberitaan yang dia sampaikan tentang Injil Kristus itu clear. Bapak Ibu Saudara, tidak ada tersangkut-sangkut dan tidak ada tersendat-sendat. Pemberitaan kebenaran itu jelas, terang benderang disampaikan oleh Paulus bahwa keselamatan diperoleh setiap orang adalah hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Bukan karena ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik. Bukan karena ditambah dengan kesetiaan-kesetiaan manusia. Bukan karena ditambah dengan usaha-usaha. Bukan karena ditambahkan dengan apapun dari manusia. Karena apa yang dilakukan oleh manusia itu bercacat. Apa yang saudara perbuat dan yang saya perbuat, apa yang saudara usahakan dan yang saya usahakan tidak pernah sempurna. Sedangkan Allah itu menerima kesempurnaan, Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang bercacat tidak diperkenankan oleh Allah. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah di dalam Kristus Yesuslah kita telah menerima kesempurnaan itu. Amin. Di dalam Kristuslah kita diperhitungkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus kita diperhitungkan. Ya, dalam istilah rohaninya dikatakan dibenarkan, justify. Ya, di dalam Kristus kita menjadi benar. Bukan di dalam perbuatan saudara dan saya menjadi benar. Apa benarnya Bapak Ibu Saudara? Ya, karena kita setiap hari melakukan kesalahan. Setiap hari kita bisa melakukan kekeliruan. Setiap orang di dunia ini tidak ada yang benar. Paulus katakan tak seorang pun yang benar. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi syukur kepada Tuhan kita, karena di dalam Kristus kita telah dibenarkan oleh darahnya satu kali untuk selama-lamanya. Itulah kebenaran kita. Itulah kebenaran yang dilihat oleh Allah di dalam kehidupan kita, menjadi terang penuntun di dalam kehidupan kita. Dan kita tetap percaya kepada kebenaran tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah dikatakan tadi di ayatnya yang keempat itu, bagian B-nya. Ya, saya bacakan secara lengkap. Bagian yang ayatnya yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pemberitaan saudaralah yang penting untuk dinilai oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, bukan soal siapa saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, ya, bukan apa jabatan saudara dan saya. Tidak, Bapak Ibu Saudara.
Tetapi apa yang saudara katakan dan apa yang saudara beritakan, itulah yang dipertimbangkan oleh Allah, apakah pelayanan kita layak atau tidak, ya, baginya. Karena itu di ayatnya yang ketiga dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pemberitaan saudara dan saya sangat menentukan nasib orang lain. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, ya, jangan kita merasa bangga bahwa kita sudah menjadi pemberita firman atau berdiri di atas mimbar, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita merasakan bahwa kita ini sudah menjadi seseorang, menjadi sesuatu, ya, sudah menjadi orang yang harus diutamakan, atau orang yang sudah melebihi daripada orang lain hanya karena kita sudah berdiri di atas mimbar. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Apa yang kita beritakan kepada orang lain sangat menentukan nasib mereka. Apakah mereka binasa atau diselamatkan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan bagi mereka yang tidak percaya, dikatakan, Paulus katakan, kalau masih tertutup bagi mereka, padahal sudah sangat jelas disampaikan, pemberitaan Injil dalam Kristus Yesus bagi semua orang sudah benar-benar secara clear kita sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang menanggapinya, mereka beroleh hidup yang kekal. Tapi mereka yang mengabaikannya, mereka akan binasa oleh karena dosa-dosa mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah tanggung jawab di dalam pemberitaan firman Allah adalah sesuatu yang tegak lurus kepada Allah. Pemberitaan itu adalah tanggung jawab kepada Allah, bukan kepada manusia, Bapak Ibu Saudara. Karena itu Paulus mengatakan, aku adalah hamba Kristus, bukan hamba manusia. Ya, karena hamba Kristus harus bertanggung jawab terhadap Allah itu sendiri, dan dia harus benar-benar menyampaikan apa yang dikatakan oleh firman Allah dan bukan karangannya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah dikatakan tadi di ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, saya akan membacakan secara lengkap. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Memang Bapak Ibu Saudaraku, ya, di dunia ini tidak akan semua orang mau percaya kepada salib Kristus. Ya, memang Tuhan memanggil mereka semua untuk percaya dan diselamatkan, tapi tidak semua orang menggunakan free will. Tidak semua orang menggunakan free will, kehendak bebasnya, untuk memilih percaya kepada salib Kristus. Itulah yang menyebabkan mereka binasa, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena Tuhan tidak sayang pada mereka, bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka, tetapi karena mereka menolak, ya, apa yang Tuhan sediakan, yaitu kasih Allah yang sempurna bagi mereka. Dan untuk itu masing-masing orang akan menerima bagiannya sendiri. Konsekuensi daripada pilihan itu akan diterima oleh setiap orang dalam kehidupan ini, baik sekarang maupun yang akan datang. Bersyukur Bapak Ibu Saudara dan saya telah memilih untuk percaya kepada kasih karunia Allah, sehingga sekarang kita berjalan di dalam damai sejahteranya, hidup di dalam damai sejahteranya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, di ayatnya yang keempat dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita melihat bahwa pemberitaan Injil Kristus, kabar baik yang telah kita terima, adalah merupakan pilar-pilar, fondasi dan pilar daripada kehidupan kita untuk berkenan kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, percayalah apa yang telah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib, itu adalah manifestasi daripada kasih Allah yang sempurna, yang menjadi dasar kehidupan kita yang baru untuk berkenan kepada Allah dan kita berjalan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kuasa iblis dan kuasa setan tidak dapat menjauhkan kita dari hadirat Tuhan.
kuasa iblis dan kuasa setan tidak dapat mengambil kita dari hadapan Allah. Karena Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih karunia Kristus inilah kita ditetapkan oleh Allah, hidup dipimpin oleh Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hati kita, dan kita memuliakan Allah untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, karena itu kita jangan gentar dan jangan takut, dan terus beritakan berita kabar baik, terus beritakan berita kabar sukacita, terus beritakan berita yang benar dari Tuhan kita, supaya banyak orang yang terberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, dan Tuhan berjanji Dia memberikan apa yang terbaik, dan bahkan Dia telah memberikannya. Di dalam Kristus Yesus kita menyadari bahwa kita telah menerima yang terbaik dari Tuhan. Mari sambut Bapak Ibu Saudaraku, ya, di bulan Desember ini kita terus maju melayani Tuhan, dan kita melewati tahun 2023 ini, menyambut di tahun 2024 dengan tetap konsisten bahwa kasih karunia Tuhan akan menyertai kehidupan kita dan keluarga kita dan pelayanan kita, beserta semua orang yang terhubung dengan pelayanan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kesetiaan Tuhan yang sudah kita terima menjadi keheranan, yaitu surprise, menjadi kekaguman bagi kita melebihi daripada semua hal yang ada di dunia ini. Terpujilah Bapa kita di dalam surga, karena firman-Nya sangat ajaib dan luar biasa bagi kita semua, memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk keajaiban luar biasa, kekaguman kami Tuhan atas Injil kasih karunia, Injil keselamatan, berita kabar baik melebihi daripada semua berita yang ada di dunia ini. Berita yang tidak mengecewakan kami, berita yang membawa sukacita dalam hidup kami, dan berita yang terus mengokohkan, meneguhkan hati dan pikiran kami, dan membawa kami semua untuk tetap setia kepadamu ya Bapa. Meskipun dalam kehidupan ini kami harus menghadapi berbagai persoalan kehidupan, banyak tantangan yang harus kami hadapi, dari hal yang dapat kami terima, bahkan terkadang tidak dapat kami terima, namun semuanya diselesaikan oleh karena iman kami kepada Kristus Yesus. Engkaulah segalanya, dan Engkau telah menyempurnakan hidup kami melalui kasih karuniamu, pengorbananmu, semuanya sudah selesai. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami berjalan terus di dalam sukacita ini, dan bersama-sama dengan semua orang yang setia kepadamu ya Tuhan, kami percaya namamu dipermuliakan. Kami bersyukur ya Bapa, menyambut segala kebaikanmu di akhir pekan ini, dan besok hari Tuhan kami akan datang bersama-sama bersekutu, dan kami akan beribadah memuji-muji namamu, sebab Engkau adalah Tuhan kami yang sangat baik dan sungguh baik bagi kami semua. Kami bersyukur ya Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang memakai hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi untuk meneruskan acara ibadah kita selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, salam. Ya, salam kudus buat kita semua. Tuhan.